والسلام على الرسول الشفيع للنبي خير البشر أمنتنا له القمر ونزل سلم على شايل الله يا خير خلق الله شايل الله شايل الله يا شفيع الخلق عند الله شايل صل على محمد Indonesia, bangsaku,
akan kami sajikan. Hadirin yang kami hormati, inilah rencana pembangunan Brangkal Viral Park yang bertujuan untuk lebih membangun desa Brangkal semakin maju, semakin berkembang, dan tentunya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Desa Brangkal. Desa Brangkal yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan Brangkal Viral merupakan desa yang berada di Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, berpenduduk kurang lebih 3.500 jiwa dengan berbagai macam jenis pekerjaan termasuk wirausaha, berniaga maupun pertanian. Desa Brangkal yang ingin memberdayakan masyarakat serta sumber daya alam yang ada menyusun tema Brangkal Viral Park menuju desa wisata, desa mandiri. Mohon doa restu dari hadirin sekalian, wabil khusus Ibu Bupati Mojokerto, agar segera cita-cita kami dari Desa Brangkal untuk membentuk Brangkal Viral Park segera terwujud. Minta doa restunya untuk hadirin semuanya. Berawal dari masyarakat yang mayoritas bergerak di bidang pertanian, seiring berkembangnya zaman, saat ini Desa Brangkal masyarakatnya banyak bergerak di bidang wirausaha, dipelopori oleh Ibu Kepala Desa, Ibu Nur Eli. Beliau membuat gebrakan baru untuk mewujudkan desa wisata, mengembangkan UMKM, potensi warga, dan sumber daya alam yang ada. Merupakan salah satu bentuk percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa, memberikan nilai manfaat yang lebih serta penghasilan produktivitas yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bupati Mojokerto, Dr. Itina Himawati, MSI. Yang saya hormati pimpinan DPR Kabupaten Mojokerto, Ibu Setiapuji Lestari, ST, MSI, itu oh keliru, ngapunten kami sebut. Ibu Puji Setiapuji Lestari, ST, MSI. Yang saya hormati Bapak Kepala OPD Kabupaten Mojokerto yang mewakili. Yang saya hormati Forkopimda dari Kecamatan Soko. Yang saya hormati pula saudara saya, tim saya, seluruh kepala desa Kecamatan Soko yang sudah hadir. Yang saya hormati tokoh agama, para ulama, tokoh masyarakat yang sudah hadir. Yang saya hormati pula lembaga desa, tamu undangan sejanten yang rawuh hari ini. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya
hidayahnya di hari ini ada acara peresmian kantor desa. Semoga Allah paringi kelancaran, kebarokahan selalu. Salat dan salam kita juga arahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya terima kasih banyak Ibu Bupati sudah hadir dalam peresmian kantor Berangkal atau Kepala Desa Berangkal yang baru. Saya beserta warga matur suwun sangat karena ini adalah amanat yang Ibu Bupati berikan, bantuan khusus BK Desa 2022 yang mana salah satunya kita wujudkan adalah sebelah kanan katanya orang-orang kayak kantornya presidennya itu. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap Berangkal tidak akan bisa maju, tidak ada Ibu Bupati yang menyupport, Kepala OPD yang menyupport, Ibu Dewan, dan dari Forkopimda saya haturkan matur suwun sangat. Semoga ini adalah ikonnya Desa Berangkal, Ibu. Salah satunya ikon nama yang sudah dari leluhur dulu. Berangkal, kalau kita lewat dimanapun selalu nama Berangkal yang tertera di sini. Dari antar provinsi dan lain sebagainya, jembatan Berangkal kan ngoten Ibu. Adanya Berangkal. Panjenengan juga lewat sini, juga lewat Berangkal. Bukan ngoten lagi. Matur suwun sangat atas sumbangsinya, kepercayaannya buat Berangkal diamanati BK Desa. Semoga BK-BK lain menyusul Ibu. Salah satunya sekplen yang sudah ada. Semoga ini tadi doa-doanya para tamu undangan dimujabah sekarang Ibu. Dino Kemis pasti. Dino Kemis di ACC alhamdulillah kan ngoten. Karena di sini semua Ibu masih proses yang panjang. Desa Berangkal dihapus dengan hantaran sawah yang masih prosesnya masih panjang, kurang pendopo belum ada juga, fasilitas lainnya lembaga desa, SD lainnya juga belum Pak. Tetapi insya Allah dari tangan warga, kepala desa, Forkopimda, dari Ibu Bupati khususnya yang itu adalah penggerak wis insya Allah seperti itu. Gitu. Amit saya Bu, ulangnya itu. Amin amin barakallah. Yang tadi Ibu salah satunya seklen kita dari tim kreatornya Desa Berangkal. RTH sudah siap, desa wisata sudah siap, tinggal wiritani mawon. Semoga ini terwujud. Salah satunya yang dibanggakan Desa Berangkal yaitu punya destinasi wisata. Kalau Berangkal mungkin jauh dari, maaf Pak, potensi pegunungan kita belum ada, cuma melihat dari kejauhan. Laut kita belum ada, sungai yang belum ada, sumber mata air juga belum ada. Terus danau ataukah apapun belum ada di Desa Berangkal. Cuma adanya adalah hantaran sawah hijau. Itulah keinginan warga. Ya opo carane Berangkal bisa memberikan ikon dan pendapatan yang lebih, yaitu dari apa? Dari tangan-tangan masyarakat semua. Ayo elok terjun nang Berangkal, ayo elok terjun nang balai desa, nang desa, engkau hasilnya bisa menyejahterakan masyarakat Berangkal khususnya seperti itu. Insya Allah Ibu Bupati selalu welcome dan selalu menyupport apapun kreativitas seorang desa, keinginan desa
apa yang tidak dari Ibu Bupati. Insya Allah di hari ini peresmian kantor desa, semoga ini adalah sepak terjang awal dari luncurnya Desa Berangkal. Salah satu ikon adalah kantor Desa Berangkal yang selama ini banyak dipertanyakan, ikune kantor opo iku kok putih-putih, dan banyak sebelum dilaunchingkan kata sing foto Pak ngoten. Karena itu apa? Karena banyak instagramable sampai saya sendiri terkaget-kaget sebelumnya. Bukan dari kuliner, bukan dari destinasi wisata, sampai influencer Pak yang di situ opo. Karena itu tadi banyak yang bertanya. Alhamdulillah hari ini insya Allah brand Berangkat Ibu Bupati bisa meresmikan. Matur sangat buat saya pribadi, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih dari Ibu beserta jajaran yang sudah hadir. Saya hadirkan matur suwun sangat Ibu. Mungkin itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ibu Haja Setia Puji Lestari. Yang saya hormati Bapak sini dulu ya. Bapak Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto yang hari ini hadir dengan Bapak Kepala Bagian Pemerintahan. Ya, sebagai Kepala Bagian Pemerintahan ya, bukan Kepala Bagian Perekonomian ya. Ya. Dan juga Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Yang saya hormati Bapak Camat Soko dengan Forkopimda Soko, matur nuwun. Juga yang saya hormati ini sahabatnya Bu Kades dulu lah ya. Matur nuwun sangat para kepala desa se-Kecamatan Soko yang sudah berkenan hadir, matur nuwun sangat. Dan juga yang sangat saya hormati dan kita banggakan semua, Ibu Kepala Desa Berangkal, tentu beserta dengan segenap perangkatnya. Dan juga Ketua BPD, LPM, Karang Taruna, Ketua PKK. Ketua PKK di sini Bu. Harusnya suami jenengan. Oh iya, saya itu. Ya sama dengan Puri. Ketika Bu camatnya adalah Ibu Narulita, maka Ketua Tim Penggerak PKK-nya adalah Garwo beliau. Dan seandainya suami saya ini bisa di tengah-tengah kita, maka Ketua Tim Penggerak PKK sesuai dengan amanah undang-undang adalah suami dari Bupati. Betul, betul. Hanya disebutkan oleh undang-undang seperti itu, bahwa yang menjadi Ketua Tim Penggerak PKK adalah pasangan dari kepala daerah. Tidak pernah disebutkan wakil kepala daerah. Sehingga kalau kemudian pasangan dari kepala daerahnya tidak bisa, maka saya bisa menunjuk siapapun untuk menjadi Ketua Tim Penggerak PKK. Ini sudah jelas dalam Permendagri. Ya. Jadi saya berharap sebetulnya suami Ibu Elni itu kerso untuk menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Jadi tadi saya cari yang mana ya suaminya gitu loh. Konten kau? Pak Kades ya. Betul, Ketua PKK. Ya, Ketua PKK. Karena PKK bukan urusan perempuan. Nanti. Dan juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, nantinya juga tokoh agama Desa Berangkal, Bapak Ibu, hadirin sekalian, yang sangat saya banggakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur alhamdulillah, tentu kita harus panjatkan kehadirat Allah, bahwa pada pagi siang hari ini bersama-sama kita bisa berkumpul untuk memanjatkan puji syukur karena hari ini ada dua agenda nih Bu. Ada agenda Ruah Desa dan juga ada agenda peresmian kantor Desa Berangkal
yang ternyata saya itu kok tidak tahu kalau ini kantor desa Merangkal. Kalau bolak-balik liwat niku mboten. Iki sapa sing gawe omah kok kaya istana presiden kula ngeten. Lah iya kok niat banget gawe omah, tapi kok izin kalau tonggoe ngaten. Ya ini karena ini jalur saya. Jalur ini adalah jalur saya. Ngaten nggih. Jadi saya bolak-balik lewat mriki niku kok cuma nyawang tok batin ngoten lho. Niat men yo wong iki bangun. Ternyata ini adalah kantornya Desa Merangkal, luar biasa. Matur nuwun sangat ya. Mboten ngira ngaten ya, saya tadi juga kaget loh. Di sini ternyata ini luar biasa, matur nuwun sangat. Artinya bahwa Ibu Kepala Desa Merangkal dengan perangkat desa dan seluruh masyarakat Desa Merangkal betul-betul amanah dalam melaksanakan pembangunan kantor Desa Merangkal yang tentu ini lebih representatif dan lebih aman, lebih nyaman dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat Desa Merangkal. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, nyuwun sewu ya, kalau kita tahu dari dulu memang kita kalau ke Desa Merangkal nih, ke kantor desanya saya sudah sejak dulu katanya PKK di kantor Desa Merangkal. Wes cuwili parkirnya susah gitu ya. Nanti kalau ada acara nih jalannya itu karena hampir di pertigaan jalan nasional, dan ini memang luar biasa. Apalagi setelah kemudian jalannya dilebarkan di beton, ternyata nuwun sewu aktivitas ekonomi tenggene sekitar kantor Balai Desa Merangkal itu sangat luar biasa, sehingga kemudian tentu dengan dialihkannya ke tempat yang lebih luas, lebih aman, lebih nyaman, ini harapannya tentu nanti pemerintah Desa Merangkal akan bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada masyarakatnya, dan tentunya ini nanti akan semakin bisa menggerakkan roda perekonomian di Desa Merangkal, dan tentu harapannya Merangkal akan semakin berkembang, tidak hanya viral saja, tetapi betul-betul nanti menjadi bagian dari satu kawasan pendukung kawasan perkotaan ya, karena ini di wilayah Soko begitu ya, dekat dengan jalan nasional. Tentu potensi ini harus betul-betul dimanfaatkan, dan saya rasa kelihatannya memang pemerintah Desa Merangkal ini sangat komitmen dan konsen bisa menangkap peluang-peluang ini, luar biasa. Nah, tadi saya tanya Bu Kades, Bu, ini yang gambar siapa? Konsultannya siapa? Ya kami dengan dibantu teman-teman. Ternyata saya tanyakan kepada Bu Puji, siapa sih Bu suaminya Bu? Gitu ya. Nah, ternyata ada the man behind beliau gitu ya, yang ternyata membantu. Ini sangat luar biasa ya. Ini klop dan kompak sekali begitu ya. Karena saya melihat backgroundnya beliau seorang guru, belakangnya ada SPD, ngajar Bu, ngajar sekali ketika Ibu Puji, seorang guru gitu. Kalau seorang guru ini kan cara pandangnya adalah dunia pendidikan, bagaimana kemudian mendidik, bagaimana meningkatkan kualitas SDM gitu. Tapi beliau kemudian ketika bisa menangkap peluang, melihat peluang, dan kemudian ini gambarannya luar biasa. Tuh beliau menyampaikan, Bu nanti dibantu ya, saya ini pripun yo ngitung duit ebunan gitu. Itu Pak Kabak Administrasi Pembangunan itu langsung gini ya. Kenapa ngaten ya nyuwun sewu, ketika kemudian di awal memang saya komitmen nih, saya ini gendong indit ya, sambil karena salah satu SPM yang dibebankan ke pemerintah daerah adalah pertambahan persentase dari ruang terbuka hijau. Itu SPM, standar pelayanan minimal, harus dilakukan oleh pemerintah dan harus dialokasikan dari APBD. Nah, dan SPM ini harus nomor 1 ya, setelah kita memenuhi semua kebutuhan wajib ya. Kebutuhan wajib itu apa ya? Gaji-gaji ASN itu kebutuhan wajib. Nah, ya, kemudian termasuk gajinya para perangkat ini juga kebutuhan wajib ya. Ini kalau sesudah kebutuhan wajib ini kita penuhi, maka kemudian kita harus memenuhi SPM dalam kita merencanakan pembangunan. Nah, salah satu SPM ini memang adalah bahwa kita harus memenuhi persentase dari ruang terbuka hijau. Nah, kita gendong indit tidak cukup hanya membuat
menambah prosentase dari adanya ruang terbuka hijau di Kabupaten Mojokerto, tetapi bagaimana kemudian ini menjadi RTH++. RTH++ itu bagaimana? RTH++ ini harus ada ruang untuk anak-anak kita berekspresi, bermain, ada mainan untuk anak-anak. Dan kemudian plusnya lagi apa? Harus memberikan sumbangsi terhadap peningkatan perekonomian warga setempat. Nah, jadi RTH-nya bukan RTH biasa, tapi RTH++. Nah, maka Nyuwun Sewu kemarin ya, kita kan masih awal ya, awal dengan 4 desa. Awal dengan 4 desa yang sekarang ini sedang progres karena kita berikan di tahun 2022, tetapi perpanjangan untuk penyelesaiannya mudah-mudahan nanti di bulan Mei semuanya sudah selesai. Nah, ternyata untuk satu titik kemarin, kalau semua dibangun sesuai dengan perencanaan yang ada, ini tidak cukup uang 20 miliar Bapak Ibu. Ya, kalau tidak salah untuk Jabon kemarin 28 miliar untuk selesai semuanya. Nah, ini adalah anggaran yang sangat besar. Nah, jadi di beberapa tempat seringkali saya sampaikan menjadi kepala daerah itu yang paling sulit dari kacamata saya adalah kita menentukan prioritas dalam penggunaan anggaran. Jadi saya luar biasa, tapi luar biasa pula terus terang saya takjub. Ngomong Jawa nih wonten melongo aku ningali DED-nya, gambarannya yang sudah sangat luar biasa. Ini tadi total semuanya sudah perencanaannya finish gitu ya, ini sangat luar biasa. Nah, hanya saja mungkin nanti saya titip ya, mungkin ada penambahan lagi detail karena kita harus istilahnya sejalan semuanya di Kabupaten Mojokerto ini pada pengarahan di rakor Nas pimpinan Forkopimda, pimpinan di provinsi maupun di kabupaten kota se-Indonesia. Presiden memberikan pengarahan sebelum menutup arahannya, Presiden menyampaikan bahwa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi maka daerah itu harus punya branding. Dan kita sudah punya branding. Brandingnya apa? Kabupaten Mojokerto full of Majapahit greatness. Kita karena gini, kalau Presiden itu mencontohkan kemarin brandingnya apa? Ada salah satu kota di negara lain gitu ya, kota pisang. Semuanya serba pisang. Jadi memang untuk pertanian, perkebunannya itu semuanya pisang. Kemudian untuk UMKM-nya mereka mengolah pisang. Bahkan untuk detail hiasan-hiasan di kotanya semuanya serba pisang. Dan memang dia terkenal sebagai kota pisang. Jadi kalau nyari pisangnya di kota itu, ada lagi lapangan golf. Ada suatu kota di Amerika yang membangun lapangan golf yang luar biasa sehingga semua orang datang ke situ hanya untuk bermain golf, dan ini memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Perhotelan, usaha makanan, usaha lain-lainnya. Nah, ini semuanya terbawa karena apa? Karena ada city branding, ada icon. Dan Nyuwun Sewu di Kabupaten Mojokerto ini yang tidak dimiliki oleh kabupaten manapun di Indonesia, bahkan di dunia, adalah peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Makanya kita memakai city branding itu, Kabupaten Mojokerto full of Majapahit greatness. Nah, ini akan kita tuangkan nanti dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, di mana kalau orang datang ke Mojokerto itu harus mendapatkan tanda-tanda detail-detail dari desain-desain budaya-budaya Kerajaan Majapahit. Nah, ini adalah miniatur dari Istana Presiden, gitu ya. Nah, tetapi ini kan belum selesai. Masih hanya bangunan gedung saja. Ini nanti masih butuh pagar. Ini nanti masih butuh yang lain-lain. Dan itu nanti bisa dikombinasi. Ini nanti bisa ditambahi dengan detail-detail apa? Misalkan ya, kalau mau ada bunga-bunga, ada potnya Mojopahitan. Misalkan seperti itu ya, detail-detail. Hanya butuh ditambah detail-detail saja. Maka ini nanti akan menjadi satu miniatur Istana Presiden yang khas dengan Kerajaan Majapahit. Nah, seperti itu. Sehingga nanti ya konteks perencanaan yang tadi sudah dibuat ini saya minta untuk ditambahkan detail-detail. Nah, detail Majapahitan itu apa? Detail Majapahitan itu adalah ada batu bata merah di situ, dan kemudian ada beberapa ornamen yang berkaitan dengan Candi Beringin Lawang maupun dengan Surya Majapahit. Nah, tinggal menambahkan itu saja pada detail-detail di perencanaan yang sudah dibuat, maka itu nanti akan menjadi satu RTH++ ya di Berangkal ini, yang mungkin nanti akan mengingatkan bahwa ini RTH ini adalah berada di kawasan bekas dari pusat Kerajaan Majapahit.
Nah ini sangat luar biasa. Nah maka tadi saya sempat tanya ke Bu Kades, Bu ini berarti kan sudah detail perencanaannya ini sudah luar biasa, habis berapa Bu? Beliau hanya tersenyum menjawabnya gitu ya. Dan saya lihat Bu ini 10 miliar tidak cukup. Yang di Jabon kemarin ya, itu aja apa istilahnya yang segitu sederhana ya, kalau kita itu sederhana itu 28 miliar begitu ya. Nah ini nggak mungkin bisa dibangun dengan anggaran yang sama. Jadi kalau 28 miliar kayaknya kurang masih begitu. Nah maka model untuk BK Desa RTH plus ini memang kita buat supaya supaya desa ini sebagai satu umpan saja, karena anggarannya kan besar. Jadi harus ada perencanaan lagi. Perencanaan apa? Perencanaan mana prioritas yang akan dibangun dulu, dan kemudian prioritas pengembangan berikutnya. Dan ini harus dipikirkan matang. Kenapa? Karena yang dibangun dulu ini harus punya kekuatan ekonomi, sehingga desa nanti bisa punya PADES. Itu yang akan dipakai untuk membangun step by stepnya berikutnya, pengembangan berikutnya. Nah seperti itu. Nah makanya Nun Sewu, kalau kemudian pemerintah daerah membangun kita ini, ya saya harus memikirkan banyak yang lainnya begitu ya. Jadi nanti modelnya kita tidak membantunya dalam ini istilahnya BK Desa secara keseluruhan sampai jadi begitu, tapi kita akan membantu dengan model apa ya istilahnya pancingan lah begitu ya. Diawali apa dulu begitu ya, ini sebesar apa dulu sehingga nanti bisa digerakkan, dikembangkan step by stepnya. Nah tapi ada hal yang membahagiakan tadi khusus untuk Desa Merangkal tapi ya, apa itu? Nah saya tadi ngopeng ya, katanya suaminya Bu Kades itu deket sekali sama Bapak Menteri Desa PDTT loh gitu toh. Nah ini peluang Bu, ini peluang. Karena kalau kemudian nanti sampai kementerian ini turun melihat, karena ini luar biasa pemikirannya beliau itu tadi sebetulnya bukan pemikiran kelas desa loh ya, ini sudah pemikiran kelas kabupaten dengan desa yang sangat luar biasa. Nah maka saya senang dan saya melihat ini satu potensi, dan aku nyuwun tulung jenengan bantu gitu. Saya nyuwun tulung jenengan sudah punya jaringan, jenengan punya akses, jenengan punya potensi ya. Saya minta tolong bantu untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto. Aku nyuwun bantuan penjenengan ini adalah untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto. Kalau kemudian Desa Merangkal bisa mewujudkan ini tadi, ini tadi kalau kami pemerintah kabupaten bantunya hanya bisa pancingan gitu ya. Karena saya ini ibarat ibu anak uji oke, ini punya anak di belakangnya Bu Kades Merangkal itu semua itu anak-anak saya gitu ya, semuanya juga minta gitu kan. Iya, saya juga harus memikirkan gitu ya, anak-anak saya yang lain juga gitu kan. Nah makanya Bu aku tolong dibantu ya, nanti ya saya mau tolong Bu Kades jenengan punya garwo yang ini siap ya, sudah luar biasa. Saya mau tolong ya, kalau kemudian nanti dari kementerian ini turun bisa bantu wujudkan itu akan menjadi satu RTH milik desa yang paling top se-Kabupaten Mojokerto, mungkin ke Jawa Timur. Kita ikhtiarkan, karena kita ini sebuah keterbatasan, tapi jangan membuat kita kemudian waduh anggarannya ya opo gak ono dan segala macam. Jangan kemudian itu membuat kita menjadi patah semangat. Tapi justru ini harus diwujudkan. Bagaimana? Kalau tidak bisa, kalau di sini tidak memungkinkan untuk bisa selesai, saya harus bagaimana? Jalan apa? Dicari, karena ini sudah jelas semuanya. Nah Bapak Ibu yang sangat saya hormati, apalagi nanti kalau Bu Kades ini punya hitungan. Ya nanti di sini nanti kita akan secara ekonomi usahanya seperti apa, bagaimana misalkan untuk kolam pancing kami akan menyediakan ini dengan tarif sekian, kami sehari mengharapkan nanti yang datang sekian, sehingga nanti dalam 1 bulan kita akan mendapatkan uang sekian. Loh, itu jauh lebih detail begitu kan, sangat bagus sekali. Sehingga nanti desa ini 1 bulan dari semua nanti yang dilakukan upaya ekonomi produktifnya itu dapat berapa, sehingga kemudian kami nanti ke depan nanti akan seperti apa pengembangannya, itu nanti akan sangat luar biasa. Dan saya yakin Bu Kades bisa melakukan itu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati ya, ini sangat luar biasa. Saya senang ya kalau desa-desa ini semuanya proaktif seperti Merangkal seperti ini, dan saya yakin ini yang lain pun juga proaktif ya. Saya kalau lihat Pak Kades Sempurna ini
belum proaktif. Beliau tuh masih mikir piye carane warganya gak kebanjiran gitu loh Bu. Yang berangkal lulus alhamdulillah ya bukan gak perlu mikir banjir gitu ya, mikir gimana ya ekonomi, gimana mengembangkan ini. Saya kalau lihat Pak Kades Semburan ini mikirnya adalah gimana supaya nggak banjir lagi ya. Ini jembatannya diundahno, mari ngono terus harus memantau supaya eceng gondoknya ini gak tumbuh, mari ngono lah. Ya, nggak apa-apa semuanya, nantinya semuanya oleh Allah ini diberikan potensi sendiri-sendiri. Saya yakin semua kepala desa ini sudah sesuai, sudah cocok dengan kondisi desa dan masyarakatnya masing-masing. Nah, nyuwun tulung ya, nanti khusus ya ini berangkal nih Pak, ini nanti bisa dicek ya, dicek terkait dengan lahannya. Nanti ya, jangan-jangan masih LP2B itu atau LSD ini juga sama Kementerian ATR BPN gitu kan ya. Nah ini kan tentu harus disiapkan dari jauh-jauh hari sehingga perencanaan ini akan tidak menjadi kendala hanya karena masalah administrasi. Nah Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ya, saya matur nuwun sangat ya, Bu Kades matur nuwun, Bu Puji matur nuwun ya, karena BK Desa ini juga atas usulan pokir dari beliau. Jadi teman-teman kepala desa saya nyuwun tulung ya untuk berkomunikasi intens dengan para anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, karena saya memang meminta kepada beliau-beliau untuk urusan pokirnya itu prioritas utama. Jadi ada prosentase dan memang hampir ya kita mungkin bikin 90% ini berupa infrastruktur. Dan infrastrukturnya ini bisa melalui BK desa karena masih banyak infrastruktur milik desa. Dan kenapa kok begitu ya, kita harus mempercepat pembangunan Bapak Ibu, kita harus mempercepat proses pembangunan. Jangan terus kemudian setiap tahun kita masih mikir infrastruktur mawon. Kita selesaikan secepatnya infrastruktur supaya kita bisa segera melakukan berbagai kegiatan pengembangan untuk ekonomi. Kalau sih mikir infrastruktur mawon ngatennya, nanti kita pertanian kita ini sudah nggak boleh pertanian tradisional seperti ini. Kita pertanian harus sudah pertanian yang modern dengan didukung oleh pertanian digital. Modern kita sudah harus bergerak semuanya. Maka nyuwun sewu, dengan waktu saya yang tidak panjang, kita akan percepatan di 2023 akhir dan 2024 untuk penyelesaian infrastruktur di segala bidang. Nah, makanya ini tantangan. Kenapa? Karena 2024 kita bersama-sama melaksanakan pemilu dan pilkada serentak. Kenapa saya sampaikan? Karena pemilu dan pilkada serentak itu biayanya besar Pak Ibu, dan itu dibiayai dari APBD. Gitu. Otomatis pembangunan kita banyak berkurang. Kenapa? Karena posnya. Nah, kemarin berhitung-hitung minimal itu 120 miliar minimal. Ya, ini sama Bu Puji. Mahadur ya, kita ini ngumumet ya Bu ya. Tapi bagaimana kemudian pembangunan tetap bisa jalan meskipun minimal 120 miliar kita pakai untuk membiayai pemilu dan pilkada serentak. Karena pembiayaan untuk KPU, untuk Bawaslu, untuk pengamanan semua itu dari APBD Kabupaten Mojokerto. Nah ini saya sampaikan supaya kita sama-sama bisa tahu ya bahwa kita memang bagaimanapun harus melaksanakan semua proses-proses ini untuk kepentingan kedepannya semuanya, sehingga mudah-mudahan kita bisa, saya sampaikan ini untuk semuanya yang hadir di sini, untuk kita bisa berpikir bersama, kreatif, inovatif, sehingga kemudian mimpi-mimpi kita, karena mimpinya Bu Kades Berangkal ini adalah mimpi untuk masyarakat Berangkal, tetapi saya kira dengan sebesar itu ini nanti efeknya tidak hanya pada untuk masyarakat Berangkal, tapi untuk masyarakat Kecamatan Soko dan sekitarnya ini akan sangat luar biasa sekali. Jadi nanti yang dari sana ya, dari arah sana nanti semuanya nggak akan bablas ke kota, nggak akan bablas ke Surabaya, semuanya mampirnya adalah ke Berangkal. Begitu harapannya. Okay? Nah ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah mudah-mudahan betul-betul ya ini satu hal positif, produktif. Kita ikhtiarkan bersama Ibu, ya nanti kita bahas bersama bagaimana kemudian kita bisa menyusun, mengatur ya supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah Bapak Ibu yang sangat saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan melalui agenda Ruah Desa Berangkal ini adalah agenda memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa selama 1 tahun sudah diberikan banyak sekali nikmat, dan melalui Ruah Desa ini juga bahwa kita mengupayakan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar keberkahan-keberkahan nikmat-nikmat yang sudah diberikan ini akan tetap terus diberikan di tahun-tahun yang akan datang. Dan juga mudah-mudahan pembangunan kantor Desa Brangkal ini akan semakin meningkatkan kinerja dari pemerintah Desa Brangkal itu sendiri dan akan memberikan kontribusi yang semakin positif dan semakin produktif untuk masyarakat Desa Brangkal. Apakah saya harus menyampaikan statement? Kami perkenalkan untuk tetap berada di tempat untuk melanjutkan acara pemotongan tumpeng. Baik, karena sesudah ini kita akan memotong tumpeng, maka dengan mengharap berkah rahmat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kantor Desa Brangkal ini betul-betul diberikan keberkahan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa Brangkal. Maka dengan ini kantor Desa Brangkal yang baru kita nyatakan resmi digunakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak Ibu yang bisa dalam aturaken dan panjenengan, matur nuwun sangat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan hidayahnya, bimbingannya, kekuatannya kepada kita semuanya, sehingga semua yang hadir di sini betul-betul akan bisa memberikan kontribusi kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto. Matur nuwun sangat ya pangapunten ingkang kathah dari saya cekapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq bidina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat pimpinan DPRD untuk naik ke atas panggung, OPD Kabupaten Mojokerto, Ibu Kepala Desa, Forkopimda juga untuk naik ke atas panggung. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Kami persilakan kepada Ibu Bupati Mojokerto untuk menandatangani prasasti yang menandakan peresmian kantor Kepala Desa Brangkal. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, penandatanganan telah dilaksanakan. Dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang didahului dengan doa bersama. Kepada Gus Muftadi Muhid kami persilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kalimat bijak. Raihlah impianmu, raihlah cita-citamu, sukseskan agendamu dengan selalu melibatkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita, terlebih terkhusus Desa Brangkal, umumnya Kabupaten Mojokerto, selalu mendapatkan pertolongan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami,
leluhur kami, orang-orang yang telah berjasa kepada kami, yang telah mendahului kami. Semoga senantiasa panjenengan ampuni, berilah kami panjang umur, sehat walafiat. Allahumma ya Allah, yasir umurana wa hasil maqasidana waqdi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Ya Allah, apa yang menjadi impian kami, impian dan harapan Desa Brangkal, impian dan cita-cita Kabupaten Mojokerto, senantiasa Engkau kabulkan ya Allah. Dan selalu berilah pertolongan dan kekuatan, selalulah beri kemudahan dari segala problematika yang kami hadapi, selalu panjenengan beri jalan kemudahan. Allahumma ya Allah, hasbi min su'ali ilmuhu bihajati, hajat kita semua. Hasbi min su'ali ilmuhu bihajati, hajatnya Desa Brangkal. Hasbi min su'ali ilmuhu bihajati, hajatnya seluruh warga Mojokerto. Min hawaijid dunya wal akhirah, bifadlika ya mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna ala qawmid zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemotongan tumbeng. Kepada Ibu Bupati berkenan untuk melakukan pemotongan tumbeng dan diserahkan kepada Ibu Kepala Desa Brangkal sebagai pertanda restu untuk dimulainya dan berkelanjutannya pembangunan Brangkal Viral Park. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Dilanjutkan, mohon Ibu beserta seluruh jajaran untuk ke kantor yang baru untuk melaksanakan pemotongan pita dan untuk melaksanakan pelepasan balon sebagai pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga, dua, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dilanjutkan dengan pemotongan pita. Pemotongan pita sebagai tanda peresmian gedung kantor Desa Brangkal. Bismillahirrahmanirrahim. Resmi
Brangkal telah resmi pada tanggal 9 Maret 2023. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Ikvina Fahmawati MSI.